Ibu Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Merupakan seorang dokter law ekonomi lulusan University of Illinois. Setelah berkarir sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, beliau mendedikasikan kompetensinya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ibu Sri Mulyani membuktikan bahwa berorientasi pelayanan berarti memahami dan memenuhi kebutuhan rakyat secara nyata. Dibuktikan dengan transformasi digital pelayanan yang kini lebih cepat dan responsif. Beliau menunjukkan bahwa birokrasi tidak boleh kaku, melainkan harus solutif dan terus melakukan perbaikan demi menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Akuntabel. Ibu Sri Mulyani menunjukkan akuntabilitas melalui pengolahan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Komitmennya terlihat dari upaya menjaga kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kompeten. Ibu Sri Mulyani menunjukkan kompetensi melalui pengalaman panjang dan kinerja nyata di bidang keuangan negara. Ia beberapa kali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia termasuk dalam menghadapi krisis global dan tekanan ekonomi. Kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani bukan hanya dapat dilihat dari penguasaan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan kerja yang harmonis, baik sebagai seorang pemimpin institusi yang vital, maupun dengan kolaborasi bersama lembaga internasional dan juga nasional. Selain tegas dalam prinsip, Ibu Sri Mulyani juga menunjukkan kepedulian terhadap dampak sosial dari kebijakan ekonomi dengan menangguhkan batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB untuk membiayai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kemampuan menjaga harmoni tersebut menunjukkan kedewasaan kepemimpinan Ibu Sri Mulyani. Lebih dari itu, terlihat jelas konsistensinya dalam menjalankan kebijakan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Ibu Sri Mulyani sangat menjaga kepercayaan investor dan lembaga internasional melalui kebijakan fiskal yang kredibel dan transparan sebagai bentuk loyalitas dalam menjaga nama baik dan posisi Indonesia di mata dunia. Salah satu contoh kebijakan Ibu Sri Mulyani yang menunjukkan sifat adaptif adalah dengan membentuknya program pemulihan ekonomi nasional pada saat pandemi COVID-19. Kebijakan ini dibuat ketika kondisi ekonomi Indonesia menurun akibat banyak usaha tutup dan masyarakat kehilangan penghasilan. Ibu Sri Mulyani dengan cepat menyesuaikan kebijakan keuangan negara (APBN) agar sesuai dengan situasi tersebut. Hal ini disebut adaptif karena Ibu Sri Mulyani tidak menggunakan kebijakan lama secara kaku, tetapi mampu menyesuaikan anggaran dan kebijakan dengan kondisi darurat yang sedang terjadi. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak hanya bekerja sendiri. Ia membangun sinergi strategis dengan berbagai pihak, termasuk dengan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kolaborasi di antara keduanya menjadi kunci penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Nilai kolaboratif ini mengajarkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi oleh kemampuan untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menyatukan tujuan demi kepentingan bangsa. Dari Ibu Sri Mulyani kita belajar bahwasanya melayani bukan soal kewajiban, tetapi tentang memberikan arti dari amanah yang dititipkan. Ibu Sri Mulyani membuktikan bahwa akuntabel dan kompeten bukan hanya sekedar nilai, melainkan sikap kerja nyata, kerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan hasil terbaik untuk bangsa. Melalui etiket kerja Ibu Sri Mulyani, kita belajar bahwa harmonis dan loyalitas dibangun dari komunikasi yang terbuka serta menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. ASN yang adaptif yaitu mampu menyesuaikan cara kerja sehingga pemberian layanan kepada masyarakat tidak terhenti dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan meneladani semangat Ibu Sri Mulyani melalui nilai kolaboratif, kita sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk meneladani semangat tersebut, menjaga komunikasi yang baik, membangun kerjasama tim,
serta mengedepankan sinergi lintas sektor. Karena dengan kolaborasi, kita bukan hanya bekerja, kita membangun Indonesia bersama.